yang disingkat Sipandai. Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Kamis 2 November 2023, resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Dana Pendidikan, atau Sipandai. Peluncuran inovasi gagasan asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tersebut, dipusatkan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Sorong. Sipandai merupakan sistem informasi berbasis digital, yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan, di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong. Kehadiran inovasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat positif kepada masyarakat, melalui kinerja pelayanan pemerintah daerah. Harapan saya begini, saya pikir harapan pemerintah daerah. Hasil inovasi ini dapat bermanfaat masyarakat, terutama bagi pemerintah daerah, sehingga mempermudah proses pelayanan. Komunikasi, koordinasi, dan informasi itu cepat terlaksana. Jadi saya pikir dengan modal atau model Sipandai ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tolong mungkin nanti kita perbaiki saja ketentuan sesuai dengan aturan yang kita buat bersama, supaya jangan sampai jujur masyarakat itu menjadi bagian dari tugas penting dari pemerintah. Mencerdaskan kehidupan masyarakat itu tugas pemerintah yang berat. Sehingga mempermudah proses pelayanan. Komunikasi, koordinasi, dan informasi itu cepat terlaksana. Sehingga Ibu Kapolres sadar. Itu anggota Satpol PP pun kemudian kegiatan serta PK N2 BPSD Satu hal yang menjadi menjadi isu strategis PR bagi saya adalah tentang pengelolaan bantuan dana pendidikan. Biasa orang bisa singkat dana beasiswa. Nah, tapi dana beasiswanya saya fokus pada yang dari beasiswa atau dari DBH Migas Otsus, yang artinya orang saya sebut dari DBH Migas Otsus Ring 1. Untuk Ring 1 yaitu 6 distrik penghasil daerah migas di Kabupaten Sorong, yaitu Distrik Kaimas, Distrik Lamono, Mayamuk, Salawati Selatan, Salawati Tengah, dan Distrik Segen. Nah, selama ini memang saya melihat bahwa selama ini salah satu kendala yang terjadi adalah selama ini pengelolaannya masih bersifat manual, belum dilaksanakan secara digital ya atau informasi. Jadi memang ini menurut saya saat ini dan dengan kemajuan IT ini menurut satu keniscayaan bagi kita semua untuk bagaimana mengubah dari manual itu menjadi digital untuk mempermudah pelaksanaan tugas kami. Yang kedua, memang saya melihat bahwa selama ini database kita juga belum valid. Ya, artinya memang dari data awal itu sampai sekarang ini tiap tahun itu datanya dimasukkan terus bisa berubah ataupun begitu. Jadi menurut saya kalau sudah ada sistem digital ini, otomatis database-nya sudah ada. Jadi kita tidak perlu kerja yang lebih berat lagi. Artinya begini, sambil contoh untuk SD kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau data itu sudah ada, database-nya ada, kan artinya kita tidak perlu menginput lagi. Datanya sudah ada, tinggal nanti kita dia kan tiap tahun insya Allah kan naik kelas ya, dari kelas 1 ke kelas 2 atau kelas 6 dia lulus ke SMP, dan nanti dari yang belum masuk dia ke kelas 1. Nah, itu harapan dari database ini insya Allah kita bisa memperoleh data ini dengan lebih baik ya, sudah ada database. Yang ketiga, memang selama ini pengelolaannya itu masih bersifat manual, makanya masih butuh dokumen fisik yang nanti diantar oleh masyarakat ataupun lewat LSM ke kami di bagian Kesra ataupun Dinas Pendidikan ke Kabupaten Sorong. Saya yakin ini memerlukan biaya yang cukup besar, tenaga, waktu, dan biaya lah demikian ya. Jadi saya harapkan ke depan bisa lebih kita sama-sama berbagi, ke depan nanti kita artinya paperless, mengurangi penggunaan kertas juga. Sambil contoh untuk KTP ataupun kartu keluarga itu kan sekali di input itu sudah berlaku selanjutnya, nggak perlu kita tiap tahun kita lagi. Yang ketiga, yang keempat, saya harapkan bahwa ini untuk kita lebih memberdayakan dari peran distrik, karena selama ini dari warga masyarakat ataupun lewat LSM langsung kepada kita di Pemda Kabupaten Sorong. Saya pikir kita berdayakan peran distrik, jadi maka semua proses penginputan dan sebagainya itu cukup di tingkat distrik.
Nanti kan karena data itu sudah terintegrasi, kita di bagian Kestra, Dinas Pendidikan, ataupun nanti di BPKAD ataupun Bapelitbang, kita data sudah ada semua. Tinggal nanti kita verifikasi mana yang memang layak dapat, yang memang masih prioritas itu yang kita harapkan. Jadi saya pikir mudah-mudahan dengan kita berinovasi ya proyek perubahan saya ini kita bisa membawa kebaikan bagi kita semua ya, artinya ini kita sama-sama merubah dan saya yakin memang pasti ada semacam resistensi ataupun semacam ya biasanya masih manual. Saya pikir kita ini sudah pasti akan ada resistensi, ada semacam penolakan. Tapi saya pikir nanti kita akan diselesaikan secara baik-baik, kita jelaskan pada manfaatnya apa sehingga ke depan mereka punya semua terkait dengan ini bisa lebih baik lagi dan menerima inovasi berupa aplikasi Spandai ini.